Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di pembelajaran 2 ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa menggunakan makna kata benda, hidup dan tak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. 2. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Nah, ayo kita belajar dengan semangat ya anak-anak. Semangat! Coba lihat, di sini ada gambar anak-anak. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup ya anak-anak. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Nah, coba sebelum membaca anak-anak melihat itu ya, gambar itu. Mereka sedang asik bermain ya anak-anak. Nah, Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makanan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah, Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, sekarang anak-anak, ayo berlatih ya. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, di sini ada kucing anak-anak. Ayo, kucing ini benda hidup apa tak hidup anak-anak? Hebat sekali, kucing itu adalah benda hidup anak-anak. Karena kucing itu butuh makan dan dia juga bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak di sini perlu membuat kalimat ya sesuai dengan ciri-cirinya. Coba Bu Susi memberi contoh ya. Memberi contoh 1 anak-anak. Kucing dapat berlari dengan cepat. Nah, karena ciri-ciri kucing itu larinya cepat ya anak-anak. Maka Bu Susi memberi contoh kalimat seperti ini. Coba di sini, di bawah ini, bawahnya adalah gambar kursi. Coba Bu Susi memberi contoh lagi ya kalimatnya. Kursi biasanya terbuat dari kayu, besi, dan plastik. Itu contoh Bu Susi ya. Coba anak-anak nanti buat kalimat sendiri di rumah dengan berpikir sendiri ya. Dan dengan bantuan kedua orang tua. Semangat anak-anak, pasti bisa. Mudah ya anak-anak. Selanjutnya ayo berlatih. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Nah, di sini ada tulisan tegak bersambung ya anak-anak. Tulisan tegak bersambung itu dibaca kucing benda hidup. Nah, nanti anak-anak mencontohnya tulisan itu dituliskan dengan rapi dan benar di bawahnya ya. Dan perlu diingat anak-anak, kalau menulis yang pertama kali harus huruf besar. Nah,
yang bawahnya itu juga ditulis ya anak-anak. Sesuai dengan contoh tersebut, menulis dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua itu dibaca kursi, benda tak hidup. Nah, nanti ditulis dengan rapi ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba di sini ada gambar anak-anak. Amati dengan cermat ya. Itu gambar apa coba anak-anak? Hebat sekali. Itu gambar kucing yang sedang kehujanan, Bu. Oh, pintar sekali. Selanjutnya itu ada gambar lagi anak-anak. Anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, yang satunya itu ada gambar anak-anak yang sedang bermain burung-burung dan kucing anak-anak. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan itu bisa bergerak ya anak-anak, mengikuti sinar matahari atau cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin ya anak-anak, seperti mobil. Mobil itu benda tak hidup, tapi dia bisa bergerak karena mempunyai mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, seperti gambar-gambar di situ ya anak-anak. Di situ itu anak-anak bermain dengan burung. Nah, burung itu bisa terbang. Maka burung itu adalah benda apa anak-anak? Hebat sekali, benda hidup. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Pasti bisa. Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gerak berjalan anak-anak. Yang pertama, nah itu sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, yang keempat, berjalanlah mengikuti irama. Hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak bisa mengikuti iramanya ya. Setelah berjalan, lakukan gerakan berlari. Saat berpindah gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Nah, inilah gerak berlari anak-anak. Coba, yang pertama itu coba lihat anak-anak. Badan sedikit dicondongkan ke depan. Yang kedua itu, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, ini namanya gerak berlari anak-anak. Sekarang, cobalah melakukan kedua gerakan tersebut anak-anak. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan gerakan berlari untuk hitungan yang kelima, anak-anak berlari. 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak coba ya. Nanti praktekkan di rumah bersama kedua orang tua untuk mengawasinya anak-anak. Nah, sekarang lakukan gerakan dengan baik ya. Nah, seperti contoh itu anak-anak, melakukan gerakan seperti gerakan tadi, 2 gerakan. Berjalan dan berlari.
Lihat itu anak-anak, dia penuh semangat ya. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, coba lakukan anak-anak di rumah ya, supaya tubuh anak-anak tetap sehat dan kuat. Nah, cukup sekian dulu dari Bu Susi. Semoga video Bu Susi dapat menambah anak-anak paham dalam belajar dan anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.